Om Swastiastu, pemirsa Bali TV. Pandemi COVID masih belum menunjukkan gejala akan berakhir. Justru di beberapa daerah, beberapa belahan dunia ini menunjukkan kekhawatiran karena semakin tingginya angka positif. Dan semua terdampak, termasuk juga dunia pendidikan. Nah, kita akan hari ini di Bali Post Talk bersama saya Nyoman Winata akan berbincang dengan Ketua PGRI daerah Bali, Bapak Komang Arte Saputra. Berbicara tentang bagaimanakah kemudian kita bisa juga tentang PGRI, ya, komitmen PGRI di dalam dunia di bidang pendidikan di masa pandemi COVID ini. Karena PGRI ini merupakan institusi yang atau lembaga atau organisasi yang cukup berperan di dalam dunia pendidikan kita di Indonesia. Kita sapa dulu Pak Komang. Om Swastiastu, Pak Komang. Om Swastiastu. Om Swastiastu, pemirsa. Gimana kabar Pak? Sehat ya? Astungkara sehat. Guru harus tetap sehat di masa Harus pandemi sehat COVID dan ini. semangat. Baik, Pak Komang, kalau kita bicarakan PGRI akan berusia berapa? 75 tahun ya? 75 tahun. Kapan akan ulang tahunnya? Tanggal 25? Tanggal 25 November yang akan datang ini. Ya, bagaimana 75 tahun nih Pak PGRI Bali, terutama di masa pandemi COVID ini, komitmennya seperti apa? Untuk PGRI, jadi dari awal kalau kita bicara dari berdirinya PGRI memiliki komitmen, jadi turut mencerdaskan kehidupan bangsa kan begitu Pak. Jadi sebagai organisasi profesi dan juga perjuangan. Nah, tentu sebagai organisasi guru yang profesi, sebagai organisasi profesi yang anggotanya adalah guru-guru yang bertugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, harus berkomitmen bagaimana pendidikan di Indonesia ini memiliki kualitas mutu yang baik, yang tentu dapat memiliki daya saing secara internasional. Gitu, Pak. Ya. Nah, jadi komitmen kami ya tentu apa yang menjadi program pemerintah, jadi kita ikuti, yang tentu juga kita melakukan istilahnya memberikan masukan, memberikan informasi untuk bagaimana proses pendidikan ini bisa berjalan dengan lebih baik, lebih berkualitas. Jadi kita tidak hanya mengikuti regulasi-regulasi saja, tetapi kita juga mengkritisi, dan tentu niatan utamanya adalah bagaimana kita membangun SDM Indonesia yang unggul ini. Ya, itu komitmen awal yang luar biasa saya kira ya. Tapi kemudian persoalannya kan ini pandemi COVID gitu ya. Tentu ada kendala-kendala, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh PGRI untuk mewujudkan visi misi yang luar biasa tadi, Pak. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi selama di masa pandemi ini gitu. Jadi dengan kondisi pandemi ini, jadi ini tidak bisa kita lepas bahwa pemerintah yang punya tanggung jawab. Jadi PGRI mengambil peran juga bagaimana pandemi ini bisa kita atasi. Yang tentu yang kita harapkan pandemi ini segera berlalu. Tapi ketika tidak, bagaimana kita menyikapinya sehingga guru tetap dapat melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan pendidikan. Nah, berbagai upaya telah dilakukan jadi oleh pengurus pusat, terutama pengurus besar, yang tentu kita di daerah menyesuaikan dengan memberikan penguatan kepada guru-guru. Tidak khusus pada anggota PGRI saja, yang ini adalah guru. Guru ya. Siapapun mereka silahkan mengikuti pelatihan-pelatihan yang disiapkan oleh PGRI untuk menyiapkan guru-guru mengatasi atau menghadapi proses pembelajaran secara daring. Jadi memiliki, jadi istilahnya IT center Pak. Jadi PGRI punya IT center Pak. Jadi yang ini akan memberikan bantuan-bantuan kepada para guru untuk bisa bagaimana menyiapkan proses pembelajaran. Di samping itu juga memiliki kegiatan yang diselenggarakan semenjak pandemi ini, melakukan proses penguatan melalui kegiatan-kegiatan webinar. Jadi webinar, jadi guru disiapkan untuk bisa memilih model apa yang bisa diikuti. Maka berkembang lebih jauh lagi, daerah-daerah juga bangkit. Jadi kalau di pusat menyiapkan, jadi di daerah juga tidak tertinggal untuk menyiapkan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru, termasuk di Provinsi Bali ini. Jadi di bulan April sampai dengan bulan Mei, kita melakukan pelatihan kepada guru-guru khusus bagaimana menyiapkan proses pembelajaran secara daring dengan bantuan Dinas Pendidikan
Pemuda Olahraga Provinsi Bali kita bekerja sama, kita menggunakan fasilitas yang ada. Jadi ribuan guru kita latih terus. Nah, maka banyak sekali sudah perubahan. Jadi guru sudah memiliki berbagai model-model untuk melakukan pembelajaran secara daring, apakah dengan menggunakan Google Meet, apakah video dan sebagainya sudah dilatih sedemikian rupa. Nah, tentu kami berharap bekal ini menjadikan guru-guru tidak gagap lagi untuk menyiapkan proses pembelajaran. Karena harus diakui Pak ya, teknologi ini tidak semua bisa menyerap dengan baik ya. Ada beberapa guru-guru mungkin karena usia, tidak habitnya dengan teknologi agak gagap. Tapi itu diatasi dengan adanya pelatihan-pelatihan tadi Pak. Dan perkembangannya gimana Pak? Selama ini apakah sudah menunjukkan progres yang artinya ketika dulu gurunya gagap itu sekarang sudah karena dilatih, dipacu kreativitasnya sudah menunjukkan perkembangan yang baik? Saya kira keluhannya lagi bukan pada teknologi. Keluhannya sekarang bukan lagi pada teknologi, karena guru-guru yang pelatihan-pelatihan ini di sekolah ternyata sulit juga. Sulit juga untuk saling mengisi, memberikan terutama yang menguasai IT ini senantiasa bisa membantu temannya, kemudian yang tidak tahu juga suka bertanya, sehingga proses pembelajaran secara daring ini bisa berjalan. Nah, permasalahan yang lain adalah ketika kita ingin menyerapkan model pembelajaran yang lain, itu perlu. Jadi perlu bagaimana dengan anak-anak kita? Apakah mereka siap? Dalam artian itu membutuhkan kuota yang cukup. Jadi ini ada dana tambahan yang harus disiapkan. Kembali ke ekonomi lagi ke orang tua. Orang tua. Jadi ini yang menjadi tantangan kembali. Nah, syukurlah pemerintah mengeluarkan kebijakan lagi bahwa relaksasi penggunaan dana BOS boleh memberikan kuota kepada peserta didik. Boleh digunakan untuk peserta didik. Dan itu sudah berjalan Pak ya? Sudah berjalan Pak. Jadi memberikan kuota kepada guru ini menyebabkan guru-guru juga semakin kreatif. Nah, kalau Pak lihat di media-media sosial, udah banyak sekali di YouTube kah, Instagram kah, guru-guru nge-share proses pembelajaran. Jadi bisa dilihat anak-anak yang ingin memilih pembelajaran itu tidak dari gurunya sendiri, cari aja di media sosial. Sudah ada Pak ya? Iya. Jadi ini perkembangan teknologi yang sudah luar biasa, dan khusus untuk kasus di Bali, jadi tidak ada lagi kendala yang cukup signifikan, atau ada masalah lagi Pak yang mungkin harus segera dicarikan solusinya di masa pandemi COVID ini, kendala yang dihadapi oleh guru-guru? Nah, kendala yang lainnya saya kira proses pembelajaran secara daring ini memiliki kendala, yaitu kita tidak bisa melakukan penuh model pembelajaran itu seperti tatap muka. Pasti ya. Memberikan anak-anak untuk mengeksplor diri, jadi mencari pengetahuan, kemudian kita lakukan dengan cara diskusi dan sebagainya, itu terbatas. Karena cenderung sifatnya satu arah. Satu arah, kalaupun dia meet kan terbatas Pak dengan waktu yang ada, karena waktu belajar pada saat ini tidak sama dengan pada waktu normal. Jadi 1 jam pelajaran itu maksimal 1 jam. Satu mata pelajaran 1 jam. Iya, 1 jam. Jadi dulu Pak bisa 90 menit Pak. Nah, itu bisa dengan pelajaran lain. Sekarang kita terbatas hanya 3. Di samping itu juga apa yang kita harapkan, yaitu dari pembinaan dalam hal ini, mendidik anak-anak dalam hal ini untuk sikap, terbatas juga. Terbatas ya, betul. Iya, terbatas. Jadi ada istilahnya mengajar dan mendidik, itu beda Pak ya? Iya. Kalau mendidik dengan mengajar dengan virtual mungkin bisa gitu ya. Tapi kalau mendidik dengan virtual agak terkendala Pak ya. Karena tidak ada kontak gitu ya. Apalagi kalau aplikasi yang gunakan itu dalam artian ini tidak tatap muka secara daring. Jadi pentransferan materi saja. Kalau tatap muka terus dengan cara daring tatap muka, itu artinya anak-anak dengan guru berkomunikasi secara langsung. Ini perlu tambahan kuota lagi. Jadi inilah yang dimodik oleh guru, memberikan materi, anak-anak mendengarkan materi yang diberikan guru, apakah melalui video, apakah melalui slide gitu diberikan. Nah, pada sisi tertentu meeting Pak. Jadi menyampaikan apa yang menjadi kendala dalam pemahaman itu. Jadi upgrade sebenarnya sudah ya, teknologi sudah daripada guru-guru, kemudian kreativitas bagaimana mengajar, membuat katakanlah menyampaikan materi juga sudah mulai ada perkembangan Pak ya. Ini baru 9 bulan, mudah-mudahan ke depan
apakah akan terus ada pelatihan-pelatihan Pak, misalnya progres bagaimana, yang ini terbaik hari ini, tapi mungkin ditemukan lagi yang terbaik cara mengajar berikutnya, akan ada pelatihan-pelatihan lagi tidak yang direncanakan? Selalu akan ada seperti ini, itu Pak. Jadi kemarin kita sampai pada katakanlah Google Classroom, dan naik lagi Pak. Jadi selalu ada perkembangan teknologi, ya kita sesuaikan. Jadi tergantung dari kreativitas guru-guru Pak. Jadi dedikasinya seperti apa. Ketika dia care dengan yang seperti itu, cepat dia akan mengikuti Pak. Karena itu cenderung yang baru ini menjadikan lebih mudah. Jadi menjadikan lebih mudah, kemudian interaksi dengan anak-anak juga lebih dekat Pak. Gitu. Jadi kadang mereka menggunakan juga melalui WA group, jadi WA group, jadi mereka merasa lebih dekat, tetapi itu nggak bisa dipakai terus WA group. Gitu modalnya. Tapi ada juga kasus-kasus lucu, misalnya ada WA group karena salah kirim WA gitu ya. Ada yang gambarnya tidak pantas. Tapi itu kan kasus Pak ya. Ya, secara umum sudah bisa memanfaatkan teknologi, dan ini tapi ke depan mungkin perkembangan akan lebih bagus lagi. Jangan-jangan nanti kita lebih akrab dengan belajar virtual Pak, jangan-jangan nanti. Pak, kamu melihat begitu nggak ke depan ini? Atau tetap kita akan, kalau sudah pandemi berakhir ya sudah, harusnya tetap kembali tetap muka gitu Pak ya, itu baik. Nah, pandemi ini memberikan nilai lebih kepada guru, kalau kita ini kan dalam artian positif Pak. Jadi pada proses pembelajaran ini, ketika dalam kondisi new normal ini sudah boleh tatap muka, guru yang punya dedikasi, saya harapkan tetap punya dedikasi dan kreativitas. Ini silakan anak-anak, hasil yang kita lakukan tadi itu bisa dipelajari lagi di rumah, atau combine saja untuk menilai karakter anak-anak di kelas. Gurunya nggak masuk kelas, baring sambil kita melihat apakah anak-anak COVID enggak, untuk menjaga bagaimana mereka menjaga situasi kelasnya. Jadi itu bisa menjadi mix ya nanti Pak ya, mix ya, dan ini itu positifnya pandemi ini Pak ya. Jadi memacu kreativitas, memacu kemauan tentang teknologi dan cara-cara baru mengajar, dan next kemudian kalau misalnya pandemi ini berakhir bisa lakukan mix, mengajar dan mendidik itu tetap berjalan dengan baik. Mungkin sebagai closing statement Pak Komang, ada yang mau ingin sampaikan kepada para guru dan juga para siswa? Kepada Bapak Ibu guru semuanya, jadi kami berharap tetaplah berkreativitas, kemudian memiliki dedikasi. Dan pandemi ini menjadikan kita semakin kuat menguasai bidang IT untuk berinovasi. Jadi kita jangan menyerah karena Corona 19 ini. Mari kita tetap mencetak anak-anak bangsa untuk menjadi SDM yang unggul, dan menjelang HUT PGRI yang ke-75 ini, apa yang bisa kita persembahkan kepada khususnya sekolah atau secara umum kepada negara kita. Baik, terima kasih Pak Komang. 75 tahun PGRI di masa pandemi COVID, ada momentum yang luar biasa juga, ada tantangan yang luar biasa, bagaimana kualitas pendidikan kita tetap bisa dipertahankan dengan ketika anak-anak tidak bisa dan guru tidak bisa bertatap muka, itu tentu akan berpengaruh pada kualitas. Tapi ini tantangan sekali lagi bagi guru-guru yang sudah dimotivasi terus oleh ketua PGRI Bali ini. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita semua, terutama pada guru, untuk bersama-sama meningkatkan, mempertahankan mutu pendidikan kita di masa pandemi. Selamat ulang tahun PGRI, mudah-mudahan bisa tetap menjadi lentera yang menerangi kita semua di tengah kegelapan, memberikan pendidikan kepada anak didik kita. Demikian dari Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih. Terima kasih. Samayan Pak.